siang para pemirsa yang baik dimanapun Anda berada. Tentu pertama kali kami sampaikan salam cempala untuk Anda semuanya. Para pemirsa, saya akan cuplik sedikit apa yang dikatakan oleh Menko Perekonomian Pak Doro Jatun Kuncoro Yakti pada tanggal 3 Mei tahun 2003 yang lalu. Coba saya akan sampaikan. Komitmen untuk membangkitkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UKM harus menjadi tekad nasional. Tekad ini harus serupa dengan semasa perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Luar biasa perhatiannya terhadap UKM. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa oleh karenanya untuk tahun 2003 akan disalurkan kredit UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, sebanyak 42,3 triliun rupiah. Saya tidak membayangkan duit 42,3 triliun yang harus dibagi kepada rakyat sekarang ini. Coba, saya itu suka ngutak-atik perkara angka. Umpamanya 42,3 triliun nek ditukokke kerupuk, saya akan kasihkan kepada Anda satu black kerupuk. Itu harganya Rp25.000 satu black. Jadi kalau 42,3 triliun, berapa black kerupuk dapat? Jumlahnya 1.692.000.000 black kerupuk. Kalau black kerupuk itu ditaruh di rumah RSS, rumah sangat sederhana, tipe 21. Coba, berapa rumah untuk menyimpan kerupuk? Saya mencatat ada 2.148.500 black kerupuk untuk menyimpan kerupuk dengan biaya 42,3 triliun. Para pemirsa, saya tidak ingin menghitung-hitung lebih lanjut. Saya hanya ingin mengatakan betapa besar duit itu yang harus disalurkan kepada rakyat. Masalahnya adalah nyampe enggak duit ini kepada masyarakat. Ini yang ingin kita bicarakan pada siang ini. Oleh karena itu, tema kita siang hari ini adalah relevansi cerita Bimo Bumbu dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Para pemirsa sekalian, yang ingin bergabung dengan kami silakan telepon untuk Jakarta 02157452662, tetapi untuk Jabotabek silahkan putar 574, 52 dan 61. Acara ini berkat kerjasama antara Televisi Republik Indonesia, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, tentu pemerintah daerah Kabupaten Sragen, dan yang dibantu sepenuhnya oleh Bogasari, sebuah perusahaan tepung terigu. Dia menjadi besar karena senantiasa mengatakan seperti ini: dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Ini yang akan kami tanyakan kepada Anda pada penghujung acara ini dalam wujud kuis. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita saksikan cerita Bimo Bumbu, wayang kulit Bali, bukan wayang kulit Powo Jawa, tetapi Bali, dengan dalang Ki Nyoman Mortane dari STSI Surakarta. Namun sebelum itu, mari kita dengar dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Sang para pubako kanam tampunang caru wanga tunggal. Pamakannya.
Oh, yak sing kalemu wang suciang kare. Wi jarapo kudu maweh wang ngatunggal. Nanging kinggong mahayunaken Bambang Ngarawan pinah kecaru. Loh ame tentu sira mangke. Purihana teman Darmok Dumeranang sarat. Oh! Suciang kalau kita, banget yang apa kita hangamet, wijar apa? Oh, mangkano pakoni resari narida. Oh, dudu, Bambang Ngarawan kang bener. Oh, kenapa? Bambang Ngarawan, kenapa? Wah. Jalan singgih sang mahamuni warapokingan ika wangi kang hangrebut cingan ika tarlen ranaking wang kudara yata kinaranan wanenggak pandawunatan kanuane sang ulut pina kebiangnya Dewi Kunti kang Puspata. Oh, waduh, kita para sideliwar saking wigena, ulun kang ngaturaken suksemengati, nanging dete bake bipraya mawa murkanira. Oh, yayan tuku samangkana. Becek kapajahan apa sih lo? Naseng suci nirmani.
dan lewat. Rikia. Antiwan karuro katenira. Datang toleh kerum, ruang urekudan. Siapa cegat itu? Bingung ditiupakan Nathan Kadwane. Baka, aku Bima Sena Nathan Kadwane. Biparayo pet patin tu bagi. Wah. Yo samang kanu ayu kurang pariat tu. Wah. Kanang kulunnya. Para pemirsa, itu tadi cerita Seno Bumbu yang dilakukan oleh Pak Ki Nyoman Murtane. Kalau saya melihat tadi wayang tadi itu kok sabetannya kayak Mas Pras putrane Pak Anom di Solo, tapi bagus sekali. Oleh karena itu para pemirsa di studio di sini untuk membahas cerita itu akan datang dua orang pakar yang tadi yang pertama saya sampaikan, yang pertama Pak Anom Suroto. Selamat siang Pak Anom. Selamat siang. Terus pundi kabarnya ini? Semua baik ya? Alhamdulillah baik semua. Selamat siang Pak pemirsa. Iya, Pak Anom itu adalah ketua satu Pepadi yang baru ya Pak Anom ya? Iya. Tempo hari itu ada Munas di dalamnya sana di Timasan. Gimana? Rame Munasnya Pak Anom? Ya Alhamdulillah lancar. Lancar semua ya? Saya panjenengan mundut kasur berpuluh-puluh. Tapi ya mohon maaf banyak kekurangan Mas ya. Saya semuanya baik. Cuma di kebun. Di kebun Timasan. Yang kedua, di sini juga hadir Bapak Bupati Sragen, Pak Untung Wiono. Selamat siang, Pak Untung. Selamat siang. Kapan rawuhnya ke sini? Kemarin, Pak. Kemarin, gitu. Yeah. Senang sekali. Enggak, sebelumnya saya mau tanya Pak Untung. Tempo hari itu ribut-ribut perkara panjenengan membuat panggung di Sangiran itu sudah selesai belum masalahnya itu ya? Menara Pandang. Gitu, Menara Pandang. Iya. Sudah selesai Pak. Sebenarnya kita bangun juga sudah koordinatif semua. Jadi dan kemarin itu memang kami bangun itu bukan di tempat pengembangan, jadi memang bukan zone yang dilarang gitu ya, zone inti. Tapi kita di tempat pengembangan, jadi bebas untuk sebenarnya dibangun sebenarnya. Ya itu mungkin salah informasi aja barangkali. Tapi sempat cukup rame loh ya. Lebih bagus malah untuk iklan gratis. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.
kembali kepada Pak Anom. Pak Anom tadi ada Seno Bumbu atau Bimo Bumbu ya Pak Anom, ya. Iya. Das pundi cerita ininya ini sebenarnya gimana itu? Mengenai Seno Bumbu itu ceritanya sendiri. Lalu nanti misi yang diemban dari cerita itu Pak Anom. Mau nggak Pak Anom? Itu menggambarkan seorang ibu yang betul-betul mengajarkan anak Itu hidup sederhana. kunti ya. Kunti kepada Pandawa. Iya, iya. Habis balis golo-golo. Iya. Waktu itu Bimo sudah diambil mantu oleh Sang Hyang Antaboga. Antaboga di Bok, kamu di sini dengan ibu-ibumu, saya sanggup untuk menghidupi kamu. Tapi apa aja Kunti, mohon maaf, ini biar melanjutkan perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup, ya, istimewa. Biar tahu orang prihatin bagaimana. Bapaknya itu juga tukang prihatin, biar anaknya juga ngerti begitu. Oh, jadi dimotivasi oleh Kunti ya? Kunti. Akhirnya terus itu lepas dari kayangan Sabto Pertolo, iya. Itu, ketemu sama Resi Ijropo yang dia mau mencari perlindungan karena mau dimakan oleh rajanya sendiri, Prabu Boko dari Kacakra itu. Ratu orang karu-karuan itu malah mangani rakyatnya. Itu raja yang tidak dekat dengan rakyatnya. Iya, iya, Yang mestinya tidak begitu ya. Sebagai raja harus dekat, sayang pada rakyatnya. Biar rakyat juga sayang pada rajanya, begitu mestinya. Nah, karena itu mau dimakan lah, Ijropo itu kan orang yang miskin. Akhirnya nangis sederhana sekali pada Kunti, dan kebetulan Kunti juga mau nginep ke rumahnya dia. Iya, nggih. Waktu itu Ijropo menyatakan bahwa mau memberikan upeti kepada raja, tidak punya uang. Akhirnya Kunti pada Bimo. Iya. Walaupun kamu dan saya itu masih prihatin, tapi lebih mulia lagi kalau Anda itu bisa menolong orang yang seperti Ijropo itu. Iya. Akhirnya Bima sanggup. Iya. Dan nanti saya yang akan menghadapi Prabu Boko. Iya. Akhirnya Boko meninggal karena Bima restu dari Dewi Kunti itu. Iya. Jadi dua hal ya Pak Anom ya. Pak Anom yang kita petik. Yang pertama itu adalah mengapa yang namanya Pandawa itu betul-betul menjadi satria yang tulen gitu ya. Terlepas dia jadi raja atau bukan. Yang pasti adalah seorang satria yang tulen gitu ya. Betul. Karena memang sejak kecil sudah diberi motivasi oleh ibunya gitu ya. Supaya tetap peduli kepada lingkungan gitu ya. Dan itu bisa diraih apabila dia itu memang menjadi orang baik. Dan menjadi orang baik itu pun adalah proses. Bukan sekedar jadi. Tapi dilewati dengan berliku-liku tadi. Lalu yang kedua, kalau saya tidak salah tangkap tadi, yang namanya Prabu Boko akhirnya mati gitu ya. Intinya kan kalau ada seseorang berangkara murka terhadap rakyatnya, tidak negaranya aja yang hancur. Iya, termasuk rajanya yang rajanya kuwi mati. Jadi jangan enak-enak yang tidak peduli terhadap rakyat kowe sampean ya meninggal gitu. Paling tidak dipuji-puji. Oke Pak Anom, ini cerita yang istimewa. Pak Untung sekarang kembali. Nah, panjenengan mau jadi Prabu Boko apa enggak? Saya harapkan bukan ya. Saya mau tanya sedikit aja. Saya tanya sedikit, motivasi apa yang panjenengan miliki ketika panjenengan mencalonkan menjadi bupati? Apa kayak Pandawa tadi itu, atau motivasi apa? Apa panjenengan sudah di pengusaha penak gitu ya? Di perusahaan yang dindi gitu ya. Nopo lah apa tadi Bupati Sragen. Oke, motivasinya apa? Motivasinya ya untuk pengabdian sama lillahi ta'ala, Pak. Itu aja gitu ya. Di kesempatan, ternyata memang kesempatan untuk ibadah sangat banyak sekali. Mungkin tidak ibadahnya hanya tidur saja gitu. Ini yang saya syukurin, Pak. Iya, ternyata motivasi itu ternyata itu. Pendapatnya Ibu ketika panjenengan mengatakan, mestinya ngomong-ngomong dulu ya sama Bu Untung, aku harus jadi nyalon kita di bupati gitu ya. Pendapat Bu Untung bagaimana, atau dengan anak-anak? Pendapat gimana? Sementara sebenarnya ya tidak setuju, karena ya alhamdulillah memang hidup sudah tenang-tenang, nanti
jadi bupati malah nggak baik, nanti malah namanya nggak baik. Jadi malah disengeni wong pirang-pirang. banyak pertanyaan. Iya. Ya akhirnya bisa kami jelaskan Pak, dukungan dari saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman dekat ya. Memang doanya ya insya Allah hidup ini biar sangat berarti. Jadi ternyata juga dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengabdi yang sebanyak-banyaknya itu. Ya prinsipnya untuk lebih meningkatkan nilai hidup ya Pak ya. Kualitas hidup saya pikir melayunya ke sana. Saya akan lebih masuk ke dalam masalah. Tadi saya sudah ceritakan mengenai pendapatnya Pak Turut Jantur Kuntoyo Akdi ya Pak ya. Bahwa pada tahun ini akan dikucurkan 42,3 triliun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengalaman Sragen bagaimana? Apa benar mengucur nanti ngerti-ngerti Pak Nenora nanti gimana? Monggo Pak panjenengan ini kan sudah bulan 5 ya Pak. Mau akhir. 5, jadi kita 1 tahun 12 bulan. Jadi ini kira-kira itu umpamanya dia itu kan wis paling enggak kan 20 triliun kira-kira ya. Sragen enggak minta triliun itu. Sampai sekarang ini sebenarnya cuklak-cuknisnya itu ini kan bank Pak ya. Ya, itu bank melalui ada bank. manajer. Ya. Setiap manajer kami tanya itu belum ada cuklaknya yang jelas dari pusat. Seperti apa gitu. Mau mengeluarkan dana yang untuk penanggulangan kemiskinan ini yang komite yang dibentuk. Itu seperti apa? Itu malah terus terang aja tidak mengerti gitu. Sampai sekarang belum dapat instruksi apa-apa. Gosek toh Pak, gosek toh ya. Ini kok rada medeni. Tanggal 25 Maret kemarin ini ya, beberapa bulan yang lalu 25 Maret di Yogyakarta kalau saya tidak keliru pernah kumpul di sana para Nayakaning Projo. Kalau enggak keliru sampai wakil presiden datang ke sana gitu ya. Di Gajah Mada kalau enggak keliru. Di sana ada penandatanganan untuk di dalam rangka itu jalan enggak untuk Sragen ini sebenarnya? Sampai sekarang ya belum realisasinya Pak. Ini yang memang. Tapi karena ini sudah mulai kemarin, memang dari pusat sudah mencanangkan, sudah menginstruksikan, membimbing. Ya daerah harus peka ya. Kami tahun ini mengeluarkan 16 miliar untuk kepentingan membantu UKM ini. Oh, jadi karena ini uang jalan ya, gitu ya. Akhirnya panjenengan melaku dewe ya. Betul. Mengeluarkan 16 miliar sudah. Panjenengan ceritakan yang mendorong itu apa, lalu sampai sekarang apa yang terjadi? Ternyata kami memang program kami penanggulangan kemiskinan itu sejak saya jadi bupati ya ini menjadi prioritas Pak. Karena kami ini prioritasnya programnya. Karena jadi bupati karepe memang untuk itu gitu ya. Bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat. Program kami, visi kami hanya 3, 1 pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Nah inilah salah satu ketiga-tiga ini saya rasa sangat baik untuk mengangkat harkat kehidupan. Tidak terlalu muluk tetapi mengenai sasaran. Iya. Panjenengan ceritakan sing 16 miliar. Ya 16 miliar itu begini Pak. Daerah intinya begini Pak ya. Lembaga keuangan kita ini khususnya ini harus dikontrol juga seperti Pegadaian. Pegadaian itu berapa mengeluarkan bunga sebenarnya. Nah inilah yang tersirat kami. Terus BPR itu seberapa. Terus bank-bank komersial ini berapa. Nah ini kami tersirat betul bahwa kami bagaimana kita membantu rakyat kita. Kalau kami hanya 12% Pak. Jadi 1 bulan 1%. Nanti dulu Pak, panjenengan 12%. Kalau tidak keliru Pak ya ini. Bank-bank umum itu memberikan kredit kepada yang untuk UKM ini. Katanya sekitar 19 sampai 20%. Betul. Panjenengan bisa 12%. Iya. Sing 19 sampai 20% itu pun belum ada juklaknya gitu. Iya. Lanjutkan. Karena kami Pak. gini Pak. Jadi kami ini kalau di masyarakat Pak ya uang 5.000, 10.000 itu sangat manfaat. Kalau waktu diperlukan itu nggak punya ya nggak punya. Makanya kami setiap kecamatan kami justru sudah desentralisasi untuk membangun lembaga keuangan ini sampai ke desa. Jadi desa ada lembaga keuangan desa, kecamatan ada lembaga keuangan kecamatan, kabupaten bank sentralnya gitu, lembaga keuangan daerah. Jadi setiap kecamatan itu sudah ada koperasi simpan pinjam yang operasional ya setiap masyarakat mau butuh apa saja bisa. Gitu. Di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan. Baik sekali. Sampai ke tingkat RT.
Jadi kami itu ada program Wukirwati. Jadi 1000 mikir Sukowati setiap bulan satu warga. Wukirwati. Wukirwati. Ya. 1000 mikir Sukowati. Kalau Sragen ini kan bumi Sukowati. Oh. Nah karena, ini. Iya. Ini ada uang masuk. Oh, iya. Oke, selamat siang. Dari mana Bapak? Oh, salam cempala dari Andi Samudra. Oh iya, Pak Andi, sudah lama nggak ketemu ini. Iya, Pak Sudarpo, saya kangen, Pak. Iya. Saya biar bukan orang ini ngerti, Pak, itu pewayangan. Oh iya, terima kasih. Saya mau berkomentar dengan Pak Bupati sama Bapak yang di tengah itu. Pak Anom Suroto. Pak Anom Suroto, Iya. selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak orangnya seperti raja juga, Pak. Ya. Saya berkomentar begini, Pak. Kita ini di negara kita mulai dari lurah, kepala desa, sampai mau jadi presiden, itu berlomba-lomba, Pak, mengeluarkan uang. Iya. Mulai dari kepala desa, Pak. Iya. Dari kepala desa itu bisa 10 juta, 15 juta. Nah, gimana kalau mau jadi presiden, berapa miliar keluar uangnya, Pak? Iya. Ah, nanti kalau sudah keluar uang itu, sudah jadi presiden, nanti dia cari duit lagi, Pak. Ah, inilah pejabat kita susah begini, Pak. Iya. Tolong dijelaskan gitu, Pak. Mudah-mudahan bisa mencontoh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini oh ya, masih ada lagi. Halo, selamat siang. Dari mana Bapak? Dari Jakarta, Pak. Siapa namanya Ibu? Ibu Supri, Pak. Ibu Supri. Iya. Silahkan Ibu Supri. Mau menanyakan mengenai ini apa dengan Pak Dalang tadi ya. Oh, Pak Anom Suroto, ya. Nggih. Mengenai apa untuk apa namanya, kalau Dalang itu kan biasanya ngerti mengenai ini apa tentang kehidupan apa namanya jiwa manusia itu, Pak, dari mulai awal sampai akhirnya gitu. Kan itu supaya menuju ketentraman dan sebagainya gitu, Pak. Ya soal kerejekian dan sebagainya gitu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Masih ada satu lagi, kami persilahkan. Halo. Ya. Halo. Nggih, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Sutarno. Namanya siapa, Pak? Sutarno. Pak Tarno. Iya. Dari mana, Pak? Di Tangerang. Tangerang, silakan. Ya, silakan. Halo. Oh, terputus. Oke. Bapak Untung, tolong lanjutkan tadi mengenai program panjenengan yang 19 atau 16 miliar tadi, monggo panjenengan. Tadi menarik sekali. Iya, intinya ini begini, Pak. Masyarakat itu memang memerlukan, tapi juga masyarakat kita ini harus dididik dan paling enggak dimotivasi supaya mereka punya ada kemauan dulu. Yang nah, penting. Bagaimana kita harus membantu sampai bunga ringan itu? Memang intinya karena untuk pengembangan, untuk orang-orang yang baru mau mulai usaha, Pak, kalau dikasih bunga besar itu repot. Pasti tidak bisa. Dan ini juga perlu kalau kami semua dinas ini turun, Pak. Semua dinas ini turun ke masyarakat sesuai bidang masing-masing. Kalau pertanian ya pertanian, kalau memang koperasi ya koperasi, perdagangan, kalau peternakan. Kami sudah menurunkan jadi 16 miliar ini semua ditanganin oleh dinas. Bagi dinas yang belum bisa menangani secara bankable, itu dibantu oleh BPR. Jadi 6%, Pak, itu untuk kepentingan PAD. Asli daerah, pendapatan asli daerah. 6% untuk operasional dinas. Jadi supaya dinas ini juga bergairah, supaya tidak punya pikiran-pikiran nyolong ini. Kami programnya hanya setiap tahun, Pak. Insya Allah kalau bisa 25 miliar. Jadi setiap tahun kita 25. Kalau tahun ini 16, tahun depan 2004 25. Tapi sekarang jalan itu, Pak, ya, yang 16 miliar itu. Oh, bagus, Pak. Kami sudah kalau perempuan usaha kecil aja, PUK namanya, itu sudah ada 215-an kelompok ya. Berarti sudah hampir hampir 3.000. Individu ya? Bukan, kelompok. Kami harus kelompok ya. Ini. Jadi kita untuk meningkatkan khususnya ekonomi ya. Kami fokuskan supaya membangun sentral-sentral. Sentral industri, terus sentral usaha. Ini yang kita bangun. Dan sampai ke kami pemberdayaan perempuan utamanya, Pak. Karena perempuan kami evaluasi dari saya jadi bupati sampai tahun 2001 itu bad debt-nya kita kasih pinjaman perempuan itu hanya di bawah 2%. 2002 di bawah 1%. Berarti kan penyangganya ya sekarang bukan kami tidak fokuskan ke bapak-bapaknya juga, tapi ibu-ibu ini karena dulu kami ini mayoritas petani, Pak.
petani itu banyak membuang waktu ya, wasting time-nya. Karena dalam 4 bulan itu 2 bulan hanya kerja, 2 bulan nganggur. Nah ini kita motivate, jadi kami bukan hanya 16 miliar loh Pak. Jadi bantuan dari masyarakat yang dari Jakarta aja, 1 orang bisa ada yang membantu 2,5 miliar Pak untuk memberi pinjaman. Prinsipnya kan gini Pak ya, masalahnya itu buat kami itu adalah dari 16 miliar plus tadi ya, kalau memang diperlukan itu kita kira bisa mengangkat orang miskin gitu ya, sekitar sudah bangsa 3.000-an gitu ya Pak ya. Atau bagaimana ceritanya? Kami 2001-2002 Pak, kami bisa mengurangi kakak miskin 13.000. 13.000? Iya. Dan program kami 1 tahun itu 10% menurunkan kakak miskin. Berarti 1 desa Pak, kami harus 35 kakak yang harus kita tingkatkan kesejahteraan hidupnya. Tahun 2003 target penjenengan mengurangi 10%. Lalu jumlahnya berapa nominal? 10% itu paling enggak 6.000 Pak. 6.000 bisa terangkat? Insya Allah kita usaha. Jadi kami desentralisasi ke desa Pak, setiap desa. Nggak, artinya gini, upamanya saya mau ngecek. Bisa dicek itu kepada orang-orang, bener enggak kamu sudah dientaskan begitu? Bisa? Oh monggo. Bisa ya Pak ya? Ya bisa, dan kami memang setiap Jumat turun Pak. Nggak, ini menjadi penting. Ada pertanyaan tadi dari Pak Andi Samudra tadi itu ya. Demikian panjenengan demikian mempunyai perhatian. Tapi Pak Andi Samudra mempunyai pengalaman lain. Bahwa uang ngarep jadi, apalagi kok jadi bupati, lurah, sampai ke presiden aja pakai uang gitu. Pengalaman penjenengan bagaimana sebenarnya? Sebenarnya ya insya Allah kalau serakian Pak legislatif, eksekutif dan Muspida plus ya, kami sampai sekarang kompak, mudah-mudahan seterusnya kompak ya. Jadi ini kami tidak bisa komentar kalau yang lain Pak, memang mungkin umumnya begitu ya. Tapi memang kalau menjadi pemimpin itu kami juga tidak bisa bayangkan ya. Yang penting sekarang ini kan saya juga tidak boleh sombong dong, saya baru 2 tahun kok. Ya kan, nanti bagaimana, insya Allah sampai 2 tahun boleh dikoreksi Pak. Dan kami janji dengan KPKPN, wis lah, saya itu nggak akan beli apa-apa jadi bupati dulu, biar anak-anak aja lah, karena kami sudah serahkan ke anak-anak gitu. Jadi monggo lah, ini memang. Oke, terima kasih Pak Anom. Tadi ada pertanyaan Bu Supri, ya, Bu Supri dari Jakarta itu. Itu adalah konsekuensi seorang dalang gitu. Orang dalang wis kudu ngerti perkara obah musik ing zaman. Ya tadi ketika ditanyakan masalah hidup ya. Supaya tentram hidupnya. Iya. Bagi kita cuma satu kuncinya, pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Saya kira itu kuncinya bisa, ternyata itu ya Pak ya. Untuk apa saja itu kalau bisa mengendalikan diri itu insya Allah akan bisa tentram dan tidak akan ngongso, tidak akan ya seperti Dewi Kunti tadi itu. Ditawari kenikmatan tidak mau, biar tahu rasanya orang rekoso iki piye. Padahal di kayangan ya Pak ya. Iya, kan di kayangan kenikmatan. Nggih. Tapi enggak mau dia. Biar ngelakoni rekoso sih. Biar anak-anak ini ngelakoni dulu. Iya itu. Itu saya kira kuncinya itu. Kuncinya mesti kita harus mampu mengendalikan diri dan semuanya itu berjalan dengan proses gitu ya Pak. Betul. Oke, terima kasih kalau begitu. Nggih, Pak Anom, saya mau tanya sedikit. Ternyata tadi berpegang pada cerita tadi mengenai Prabu Boko tadi ya Pak? Prabu Boko. Apa ada di dalam cerita pewayangan ya? Ternyata seperti yang dikatakan Pak Untung ketika saya tanya Pak Untung, ini tadi mengenai kredit kepada masyarakat itu nyampe apa enggak? Pak Untung mengatakan juklaknya aja belum datang kok Pak. Nenek nggak di pewayangan itu apa ada itu? Sekolah dhuwur ora nyampe bawah itu apa ada? Ya kalau gue ya sengguni itu. Hanya program saja tapi kenyataannya malah jeblok. Arya Sulman itu kayak gini, ger bakal dimulyakake uripmu ning ngene suara sengguni tok niku lah. Mbok jangan seperti itu. Iya. Kalau bisa tuh ya pelatih dan pakarti itu nyawiji itu loh Pak. Iya. Itu malah lebih berwibawa sebagai pejabat
Iya, ya mestinya begitu ya Pak ya. Dan itu semua kan berakibat jelek kan Pak ya. Iya, betul. Setelah nasib Sengkuni sendiri bagaimana? Akhirnya paling enggak ya kayak Prabu Boko itu ya mestinya. Iya, nanti akhirnya akan mundur. Dan apa itu yang menjadi latar belakang mengapa ketika perang Baratayuda ternyata tidak survive gitu, tidak menang itu apa kira-kira? Ya karena kurang kompaknya Kurawa sendiri dan juga memang mulai dari awalnya sudah dikibulin oleh si Sengkuni sendiri itu. Itu masalahnya kan itu. Ada pertanyaan lagi dari luar. Halo, selamat siang. Dari mana ini Bapak atau Ibu? Halo? Sugeng siang Pak. Dari mana ini Pak? Saking Kerawang nih kok. Dari Kerawang, namanya siapa? Bapak siapa? Menika Yudi Pak. Pak Yudi, bahasa Indonesia aja Pak. Ini Pak, mari kami persilakan Mas Yudi. Ya. Ke Pak Bupatinya tadi Pak ya. Pak Bupati Sragen. Pak Untung Yono. Pak Untung, ya. Ya. Tadi kan ada program apa tadi Pak ya? Saya baru pengentasan kemiskinan Pak. Pengentasan kemiskinan untuk usaha mikro yang kecil-kecil. Itu pedagang kaki lima, bakul bakmi, bakul bakso gitu ya. Itu yang diprogramkan oleh Pak Untung di Sragen. Kebetulan saya warga Wonogiri. Oh ya. Cuma kebetulan untuk apa ya, program-program yang dari kabupaten saya sendiri justru saya malah belum tahu yang untuk saya salut sekali sama programnya Pak Untung tadi. Ya. Cuman lewat media ini cuma saya ingin menyampaikan itu aja Pak. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Halo. Oke. Monggo silahkan. Halo. Oh putus, ya. Halo. Tidak ada. Baik, khusus untuk Mas Yudi, nanti mungkin untuk wilayah Wonogiri, mungkin kalau tidak keliru bulan Juni nanti akan kita datangkan apa itu namanya Pak Bupati Wonogiri, Pak Beguk, supaya nanti kalau Mas Yudi minta penjelasan mengenai program-programnya Pak Untung, lalu atau program Sragen ini nanti kita bisa lakukan itu mengenai masalah itu ya, khusus untuk Mas Yudi. Halo? Oh, tidak ada, nggih. Wah ini, ya. Halo, ya. Ya. Kami silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa Pak? Kalau Bapak siapa? Pak Muhammad nih Pak. Pak Muhammad dari mana? Muhammad. Dari mana? Dari Papua. Dari Papua, ya. Kami persilakan. Silakan Pak Muhammad. Ya Pak. Kalau bisa hidup di Indonesia ini kayak Pandawa 5 itu loh Pak. Oh iya. Ya terus. Begitu aja lah. Oke. Ya, begitu aja deh. Terima kasih. Ini masuk lagi, kami persilahkan. Halo. 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 Ya silahkan. Siapa Bapak? Pak Amran. Pak Amran? Iya. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Silahkan Pak. Oh, ingin bertanya sama Pak Bupati. Ya. Itu berapa satu orang itu dikasih kredit berapa tadi itu? Oh ya, oke. Itu aja Pak Amran. Iya. Masih ada satu lagi, kami persilahkan. Halo. Ya, silakan. Halo, Sugeng siang Pak, kula Pak. Siapa ini Bapak? Ini Pak Suweknyo saking Kalimantan Barat. Wow, Kalbar ya. Mari kami persilakan Pak Weknyo. Siang dumateng bapak-bapak yang narasumber wonten PVRI ini kok. Nggih, cara Indonesia mawon. Nggih. Cara Melayu. Kami di Kalimantan Barat. Ya. Ya, sebenarnya lahan masih banyak Pak. Ya. Jikalau Bapak Bupati dari Sragen. Ya. Ada penduduk yang mungkin tidak punya lahan, transmigrasi. Saya ada bertransmigrasi swasta di sini Pak. Oh iya. Oke. Oke. Bangun ekonomi Kalimantan Barat Pak. Ya, terima kasih. Nggih. Ngaturaken Sugeng siang. Terima kasih. Oke, sekian dulu, ini ada beberapa. Pak Anom, ada yang tadi menyarankan Pak Muhammad dari Papua. Iya. Supaya orang-orang pemimpin kita itu seperti Pendowo 5. Ya, memang Pendowo itu 5 mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dan tahu apa yang dikerjakan.
Jadi mulai dari Punto sampai yang Sadewo. Ya. Memang ya ideal untuk contoh perhidupan, mulai dari mengapa dia mendapat negara amarta, kan tidak ujuk-ujuk kan mboten ngaten. Kan harus babat Wonomarto dulu. Babat alas itu ya, hutan ya. Pokoknya harus nebus menanamkan dulu kepahitan, nanti baru mendapatkan keenakannya gitu. Tapi kan gini Pak, kalau kita agak ngocek sedikit perkara Pendawa Lima ya Pak ya, itu akhirnya kan bakat pasti tidak semua sama, panggilan pasti tidak semua sama. Tapi yang penting bahwa setiap orang ini lalu memanfaatkan talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Dalam Pendawa kan ada semua. Contohnya gimana Pak? Puntosedewo sampai bocah, sampai apa itu namanya Nangkulosedewo, keahlian-keahliannya. Ya, Puntosedewo itu ahli di dalam ilmu perekonomian. Terus Bimo itu strategi di dalam apa itu menjaga keamanan. Si Arjuno itu sebagai ahli dalam membangun keindahan. Lalu si Nakulo itu menggalakkan di bidang peternakan. Ya. Lalu Sedewo di dalam bidang pertanian. Jadi sudah mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Maka waktu di Wiroto keahlian itu dikembangkan. Ya. Selama Wiroto ditempati Pendowo merasa makmur negaranya karena memang itu penjelasan daripada Pendowo Limo itu tadi. Ya, baik. Jadi akhirnya tidak ngawur, gitu ya. Semua sesuai dengan talenta yang program-program yang dia miliki. Baik. Kembali kepada Pak Untung. Ini tadi Mas Amran dari Jakarta itu amat singkat itu dia tanya, berapa sih Pak kredit yang diberikan kepada kawan-kawan kita yang ada di sana itu. Jadi begini Pak, 16 miliar ini kan hanya salah satu untuk membantu 12% ya. Tapi kita juga membantu untuk masyarakat kita yang belum tahu bankable gitu ya. Jadi kita bikinkan rekomendasi ke bank-bank, ke bank komersial untuk kita bantu. Jadi jumlahnya bukan itu. Kalau kita ditanyakan jumlahnya, kalau yang PUK ini justru pertama kali ada yang 100.000. Kalau bakul pecel ini 100.000 kan cepat. Wes wakeh itu juga. Dan kalau informal seperti ini Pak, untungnya itu bisa satu hari 30.000. Modal hanya 100.000 gitu ya. Ini emang besar, kecil-kecil menjadi besar. Kalau yang grosok sampai 500 sampai 1 juta. Kalau yang untuk bikin industri Pak, untuk bikin entong ini saya rasa dirajain alat-alat dapur ini dari Sragen khususnya. Ya, betul. Nah itu ya ada yang 200 juta, gitu, 300 juta. Sampai ada yang punya omset 2 miliar 1 bulan. Ke NTT larinya. Jadi Oke, Pak Untung. Kita akan lanjutin lagi nanti, tapi mengenai masalah lahan transmigrasi dari Pak Weknya nanti. Menarik sebelum itu kita akan tengok dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Kita kembali lagi kepada pertanyaan dari Pak Weknyo dari Kalimantan Barat. Nah, rupa-rupanya juga sampai ke sana kita ini. Jadi tawaran kepada Pak Untung. Kalau ada orang yang mau transmigrasi swakarsa di Kalimantan Barat itu siap menerima itu. Terima kasih, bagaimana Pak. Ini pendapat penjenengan? Sangat menarik ya. Saya rasa kalau kami orang-orang Sragen ini di mana aja bisa menyesuaikan ya. Dan kemarin kita kerjasama dengan Jambi Pak. Jambi? Iya, dengan Provinsi Banju. Provinsi Jambi. Ya, kami di sana sudah banyak juga yang berhasil. Terus sekarang kami justru lewat kabupaten per kabupaten, jadi regional kami kerjasama. Terus kalau Kalbar memang ada Pak Weknya sangat menarik, nanti boleh hubungin kami kalau telepon kami 0271 891 001, sangat mudah. Langsung saja Pak Weknya nanti bisa ngirim telepon berita di mana alamatnya. Kami menarik
Kalau benar dihentikan itu. Dan nanti bisa kami survei dulu, Pak. Iya. Kami survei dulu, nanti kami kirim tim ke sana. Kalau memang di sana layak untuk kehidupan nanti, karena eksodan kita juga banyak, Pak. Dari timur-timur, dari ini perlu bisa kami kirim ke sana. Karena ini sangat menarik sekali kalau memang di Gimana tadi? Untuk kaulonya Pak Untung ya dikandani ya seperti parian. Dalam sepur dilumpati, pengen makmur transmigrasi. Ya kami reguler Pak, kami hampir setiap bulan kami. Ya baik sekali Pak Untung, terima kasih. Soalnya nanti memang itu dibuka gitu ya, akhirnya kan nggak ada soal kita bisa kemana-mana semuanya itu. Barangkali conditioning menjadi perlu. Halo, selamat siang. Dari mana ini? Ya. Dari Jakarta Pak. Mari, Pak. Kami persilahkan Bapak. Ya. Gini Pak, ini acara Bapak ini bagus sekali. Namanya siapa Pak? Sukemi. Pak Supeni ya? Sukemi, yes. Sukemi Jakarta. Ya, monggo Pak. Dengan era ini pembangunan sekarang ini sistem desentralisasi otonomi daerah. Ya. Program Bapak ini sangat baik. Ya. Apalagi setelah dengarkan dari Pak Bupati Sragen ini. Ya. Ya, kami sarankan kalau bisa Pak Gubernurnya Pak di seluruh Indonesia ini, karena dalam otonomi daerah ini kalau jadi kepala daerah tidak punya jiwa wirausaha atau jiwa pembangunan, ya tidak akan jalan otonomi daerah ini, Pak. Iya. Jadi, Oke, Pak Kemi. Saya juga minta tolong Pak Anom Sroto dalam siar wayang itu, ya bisa disarankan kepada daerah itu untuk punya jiwa wirausaha, menggali sumber daya alam, manusianya juga, kan gitu. Oke, terima kasih. Melaksanakan matur nuwun. Ini masuk lagi. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Saya tertarik dengan program Cempala ini. Namanya siapa, Bapak? Bapak Toto dari Tangerang. Pak Toto. Iya. Oke, silahkan. Seandainya ada pemimpin yang seperti Romo Bargowo, Pak ya. Iya. Nah, barangkali untuk Pak Dalang Ki Anom Sroto, karena saya penggemar dan selalu menonton di mana Bapak pentas, sekali-kali bisa membawakan lakon Banjaran Romo Bargowo, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke. Hingga kapan ditanggap ke Tangerang? Oke, terima kasih. Pak Untung tadi mengenai dari Pak Sukemi Jakarta. Bagaimana kalau sekali-sekali gitu ya? Artinya dia hanya menyarankan, tanggapannya terhadap Pak Kemi tadi bagaimana? Saya rasa bagus sekali ya Pak. Sekarang ini kan masyarakat ini pengen interaktif ya. Masukan seperti ini kan sangat mahal. Dan ini juga di Persani banyak sekali berjuta-juta. Saya rasa kalau Pak Gubernur ya sangat tepat sekali. Kami yakin kalau Pak Gubernur kami ini baik sekali ya. Kami dibimbing betul. Kami benar-benar banyak dibantu, dibimbing. Dan kami yakin beliau sangat berkenan kalau Bapak nanti mengundang untuk pentas Cempala ini. Ya pada suatu ketika nanti coba Pak Gubernur kita undang ke sini. Tolong ngomong dengan ya nanti kami matur juga. Terima kasih. Terima kasih. Pak Anom, ini ada dua hal yang dari Pak Kemi tadi mengenai apa itu dalam pewayangan supaya panjenengan juga mengajar budi pekerti supaya orangnya hebat. Dan Pak Toto lebih kepada masalah Banjaran Romo Bargowo. Panjenengan gimana? Yang terakhir sebetulnya walaupun tidak diperintahkan tapi sudah kewajiban sebagai dalang untuk selalu mengutarakan masalah moral dan budi pekerti. Dan wayang itu kan lengkap Pak, kandutannya kan lengkap. Bagaimana cara si pemimpin yang bagus, dari satria yang bagus, itu sudah semua ada di wayang itu. Dan masalah Romo Bargowo Banjaran, ya nggak masalah kalau memang diinginkan siap melaksanakan. Mungkin itu mau mengambil kejujuran dan kedisiplinan daripada Romo Bargowo, walaupun orang tua sendiri kalau nggak jujur kan Bargowo kan nggak pandang bulu. Ini masalah kedisiplinan dan kejujuran. Tapi kan wayang kan tidak hanya itu saja Pak, kan selalu mengkait dan bagaimana pendapatnya Pak Anom kalau nanti di dalamnya Pak Bupati Sragen ini saben bulan pas hari wetonnya wayangan aja sambil setahu saya Pak Untung ini memang semenjak
belum menjadi bupati sudah gemar pada wayang dan sering nanggap. Jadi memang iya, kalau nggak saben wetonnya Pak untuk nggak wayangan ya nemen enggak kebangetan. Jadi ya saya mau tidak harus dalang dari luar tapi bisa menghidupkan dalang dari lokal itu kan Sragen kan banyak sekali. Gimana Pak Untung? Setuju nggak? Insyaallah. Dicatat loh di logo TVRI. Oke, para pemirsa sekalian, Anda pasti akan kecewa karena saya harus akhiri diskusi kita siang hari ini. Tapi ada satu catatan yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua, yaitu duit yang akan dari pusat yang akan dikucurkan sedemikian besar, 42, triliun. Saya tidak membayangkan itu. Dan itu harus terkucur pada tahun ini. Kalau kita tidak berani mengkritisi kucuran dana ini, yang akan ditemui adalah bencana. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Anda semuanya. Dan para pemirsa, sudah 1 jam Anda menunggu, yaitu kuis. Oleh karena itu, mari kita ganti acara kita ini dengan kuis. Para pemirsa, ada satu pertanyaan yang tadi sudah saya sebut paling awal. Coba, apa arti kata-kata ini? Dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Sekali lagi, apa arti? Dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Silahkan tekan 574, 52, dan 61 untuk Jakarta. Halo, selamat siang. Dari mana Bapak? Halo? Dari mana ini? Halo? Halo? G, siapa Pak? Arifin. Pak Arifin dari mana? Semarang. Semarang, artinya apa Pak? Saudara. Salah no. Wong namanya aja dudu sana. Oke, silakan. Dari mana? Siapa namanya? Febrianto. Hendrianto. Febrianto. Dari mana? Tangerang. Tangerang, artinya apa? Apa tadi itu Pak? Pertanyaannya. Ini kayak cakil, bareng tekon-tekon genten. Dudu sanak, dudu kadang, yang mati melu kelangan. Apa itu artinya? Bukan saudara. Bukan famili ya. Terus? Kalau mati merasa kehilangan. Ya artinya apa itu? Artinya? Artinya merasa kehilangan kalau ditinggalkan. Oke, satu kali lagi. Halo. Halo, siapa ini? Halo. Ya. Pak Witono, Pak. Siapa? Pak Witono. Pak Witono dari mana? Dari Tangerang. Tangerang. Ya. Walaupun bukan saudara. Ya. Meskipun dia meninggal tetap kehilangan. Lah ya artinya apa itu? Iya. Oke, nanti akan saya tanyakan pada 2 minggu yang akan datang. Itu memang menyenangkan, itu istimewa. Para pemirsa sekalian, akhirnya terima kasih Pak Nom, terima kasih Pak Untung, Pak Bupati Sragen, terima kasih STSI Surakarta, terima kasih Pak Nyoman Murtana, dan terima kasih pada Bu Gasari. Saya Sudarko Prawiroyudo menyampaikan salam cempala, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Selamat siang.